Bapak Ibu tahan dulu jempolnya ya, jangan langsung geser. Karena yang mau saya bahas ini bukan cuma soal uang, tapi soal keamanan. Saya paham setiap kali ada kabar THR, rapel, gaji ke-13, atau pencairan apapun, suasana langsung berubah. Grup WhatsApp ramai, telepon dari nomor tak dikenal, tiba-tiba sering masuk. Ada yang ngomong manis, ada yang sok resmi, ada yang bikin panik. Dan di momen seperti itu, banyak orang baik justru jadi sasaran. Bukan karena Bapak Ibu kurang hati-hati, tapi karena penipu sekarang pintar main psikologi, mereka tahu kalau kita lagi nunggu hak, kita gampang tersentuh. Nah, video ini saya buat supaya Bapak Ibu punya tameng yang jelas. Kita bongkar 7 kalimat penipu yang paling sering dipakai dengan modus pencairan dipercepat, dan setelah itu saya kasih cara menjawabnya yang aman supaya Bapak Ibu tidak terpancing. Saya mulai dari prinsip paling penting dulu, biar nempel di kepala. Tidak ada lembaga resmi yang meminta OTP. Tidak ada petugas resmi yang minta PIN. Tidak ada pencairan hak negara yang butuh uang administrasi ke rekening pribadi. Kalau ada orang minta itu, sekalipun bahasanya halus dan terdengar profesional, itu tanda bahaya. Dan sekarang kita masuk ke 7 kalimat yang paling sering keluar dari mulut penipu. Kalimat pertama yang paling klasik, "Selamat ya Pak Bu, dana Bapak Ibu sudah cair, tapi masih tertahan. Harus verifikasi dulu biar bisa masuk." Nah, ini kalimat pembuka yang paling sering dipakai karena dia memadukan dua emosi sekaligus, senang dan panik. Senang karena katanya sudah cair, panik karena katanya tertahan. Begitu emosi campur aduk, orang jadi gampang nurut. Padahal kalau benar ada dana masuk, cara paling aman itu bukan lewat telepon orang asing. Cara paling aman itu cek sendiri mutasi rekening lewat ATM atau mobile banking, atau tanya langsung ke bank penyalur di kantor resminya. Jadi kalau ada kalimat seperti ini, jawabannya cukup satu, saya cek sendiri lewat bank, lalu tutup. Kalimat kedua, kami dari pihak penyalur mohon sebutkan kode OTP yang baru masuk agar pencairan bisa diproses. Bapak Ibu, ini sudah lampu merah besar. OTP itu kunci. Kode itu bukan untuk petugas, kode itu untuk pemilik rekening. Penipu biasanya membuat seolah-olah OTP itu bagian dari proses pencairan. Padahal OTP itu dipakai untuk masuk akun, mengubah pengaturan, atau mengesahkan transaksi. Begitu Bapak Ibu sebutkan OTP, mereka bisa ambil alih. Jadi jawaban yang benar adalah tidak perlu menjawab. Putuskan saja, kalau Bapak Ibu ingin aman, bilang tegas, saya tidak pernah memberikan OTP kepada siapapun. Lalu blokir. Kalimat ketiga, data Bapak Ibu belum sinkron. Kalau tidak diperbarui hari ini, dana akan hangus atau dibatalkan. Ini kalimat ancaman yang sengaja dibuat agar Bapak Ibu buru-buru. Penipu selalu suka kata-kata yang membuat waktu seolah mepet. Hari ini, sekarang, kalau tidak, hangus. Padahal hak seperti THR atau pensiun itu tidak hangus, begitu saja hanya karena tidak jawab telepon. Kalau ada pembaruan data, itu jalurnya jelas dan waktunya tidak dalam hitungan menit lewat telepon orang asing. Jadi kalau ada kalimat begini, jangan panik. Tanda penipuan itu bukan hanya minta OTP, tapi juga memaksa kita buru-buru. Jawabannya, saya urus lewat kantor resmi. Selesai. Kalimat keempat, untuk mempercepat pencairan, ada biaya administrasi. Nanti setelah bayar, dana langsung masuk. Ini modus yang paling kejam, karena memanfaatkan orang yang sedang butuh. Mereka membuat seolah-olah ada jalur cepat, asal bayar. Bapak Ibu, tidak ada biaya administrasi untuk mempercepat hak yang memang hak Bapak Ibu. Tidak ada petugas resmi yang menyuruh transfer ke rekening pribadi. Kadang mereka pintar, mereka bilang transfer ke rekening sistem, rekening verifikasi, atau rekening pusat. Tapi ujungnya tetap rekening atas nama orang. Begitu Bapak Ibu transfer, uang hilang dan nomor langsung memblokir. Jadi kalimat ini harus dijawab dengan tegas. Saya tidak pernah bayar biaya apapun untuk pencairan. Tutup. Kalimat kelima, kami akan kirim link, klik sekarang untuk cek status pencairan dan isi data. Ini modus modern yang kelihatannya rapi. Mereka kirim link yang tampak seperti situs resmi, tampilannya mirip, logonya mirip, bahkan tulisannya mirip. Begitu Bapak Ibu klik, biasanya ada dua kemungkinan. Satu, Bapak Ibu diminta login dan data itu dicuri. Dua, HP Bapak Ibu bisa kena aplikasi berbahaya yang membaca SMS, termasuk membaca OTP. Jadi jangan remehkan link. Kalau Bapak Ibu mau cek status pencairan, lakukan lewat jalur resmi yang Bapak Ibu ketik sendiri di browser, bukan dari link kiriman. Prinsip aman, jangan klik link dari chat atau SMS yang tidak Bapak Ibu minta. Kalau ada kalimat ini, jawabnya, saya tidak klik link, saya cek langsung lewat kanal resmi, lalu stop.
Kalimat keenam, saya petugasnya, ini nomor layanan baru, nomor lama sedang gangguan, jadi saya bantu lewat jalur ini. Ini modus yang sering dipakai untuk menipu orang yang sudah agak waspada, karena ada yang bilang, saya mau telepon call center resmi. Mereka langsung memotong dengan alasan, call center sedang sibuk, saya petugas pengganti, atau nomor resmi sedang error. Bapak Ibu, penipu sangat kreatif membuat alasan untuk menjauhkan Bapak Ibu dari jalur resmi. Kalau jalur resmi mereka biarkan, mereka kalah. Jadi mereka akan selalu mengarahkan Bapak Ibu untuk tetap di percakapan itu. Jawaban terbaik adalah, kalau bukan lewat nomor resmi, saya tidak mau. Habis itu putuskan. Kalimat ketujuh, saya sudah bantu banyak pensiunan aman kok. Bapak Ibu tinggal ikuti saja, jangan cerita ke siapa-siapa biar prosesnya cepat. Nah, ini kalimat yang sering dipakai untuk mengunci korban. Mereka akan membangun rasa percaya, lalu meminta rahasia. Kalau sudah ada kalimat, jangan cerita ke siapa-siapa, Bapak Ibu harus langsung curiga. Proses resmi tidak pernah melarang Bapak Ibu bertanya ke keluarga. Proses resmi tidak butuh rahasia. Justru penipu butuh rahasia supaya Bapak Ibu tidak sempat minta pendapat anak atau cucu. Jadi kalau ada kalimat ini, jadikan itu alarm. Ini penipuan, jawabnya. Saya selalu konsultasi dengan keluarga dan cek jalur resmi. Lalu putuskan. Sekarang Bapak Ibu mungkin bertanya, kalau sudah terlanjur angkat telepon, apa yang harus saya lakukan supaya aman? Saya kasih langkah sederhana yang bisa Bapak Ibu ingat seperti langkah 3 pintu. Pintu pertama, jangan konfirmasi data sensitif. Banyak penipu mulai dari data kecil. Nama lengkap siapa, tanggal lahir berapa. Kalau Bapak Ibu jawab, mereka dapat potongan informasi untuk menipu lebih meyakinkan. Jadi kalau ada telepon asing, jangan konfirmasi apapun. Bapak Ibu cukup bilang, silakan lewat kanal resmi. Kalau mereka benar petugas, mereka tidak akan marah. Kalau mereka penipu, mereka akan memaksa, bahkan mengancam. Pintu kedua, jangan lakukan apapun saat masih ditelepon. Penipu suka memandu korban langkah demi langkah. Buka aplikasi, masuk menu ini, klik itu yang bahaya. Kalau Bapak Ibu mengikuti, Bapak Ibu sedang berjalan masuk perangkap. Jadi aturan aman. Kalau ada orang asing memandu, stop, tutup telepon. Setelah itu baru Bapak Ibu cek sendiri lewat jalur yang aman. Pintu ketiga, jika Bapak Ibu ragu, libatkan keluarga. Ini bukan tanda lemah, ini tanda cerdas. Minta anak atau cucu mendampingi, banyak penipuan berhasil karena korban sendirian dan panik. Kalau ada pendamping, penipu biasanya langsung kehilangan momentum. Saya juga mau membahas satu hal yang sering membuat penipu menang, rasa sungkan. Bapak Ibu kadang merasa tidak enak menutup telepon, takut dianggap tidak sopan. Bapak Ibu, dalam urusan keamanan, sopan itu nomor 2, selamat itu nomor 1. Menutup telepon bukan dosa, memblokir nomor asing bukan kasar, itu perlindungan. Jadi mulai hari ini, latih diri untuk tegas. Sekarang saya kasih jawaban pendek yang bisa Bapak Ibu hafalkan, supaya kalau suatu saat ada penipu masuk, Bapak Ibu tidak bingung. Kalau mereka bilang dana tertahan, jawab, saya cek sendiri lewat bank. Kalau mereka minta OTP, jawab, saya tidak pernah kasih OTP. Kalau mereka ancam hangus, jawab, hak tidak hangus karena telepon. Kalau mereka minta biaya, jawab, saya tidak bayar biaya apapun. Kalau mereka kirim link, jawab, saya tidak klik link. Kalau mereka ngaku nomor resmi baru, jawab, saya hanya percaya nomor resmi. Kalau mereka bilang rahasiakan, jawab, saya selalu konsultasi keluarga. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa ini penting, tolong bagikan ke grup keluarga dan grup pensiunan. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyelamatkan. Karena kadang yang paling rawan bukan yang tidak tahu apa-apa, tapi yang baru dengar kabar pencairan dan sedang sangat berharap. Dan penipu itu pintar memilih sasaran. Mereka incar yang sedang menunggu, yang sedang butuh, yang sedang ingin cepat. Saya tutup dengan satu pesan yang paling sederhana, tapi paling ampuh. Hak itu datang lewat jalur resmi, bukan lewat jalur panik. Kalau ada orang menawarkan pencairan dipercepat, biasanya yang dipercepat itu bukan pencairan hak, tapi pencairan saldo dari rekening Bapak Ibu ke rekening penipu. Semoga Bapak Ibu selalu dilindungi, diberikan kesehatan, dan hak-haknya cair dengan aman tanpa drama. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami modus seperti ini, tulis di komentar kalimat apa yang pernah Bapak Ibu dengar, supaya yang lain bisa belajar dan makin kebal.